di sebuah desa kecil bernama Kampung Sumberjati, yang terletak di lereng perbukitan Jawa Timur. Terdapat sebuah kebun pisang yang cukup luas. Kebun itu berada di belakang rumah tua milik Pak Karim, seorang pria tua yang tinggal seorang diri setelah istrinya meninggal 2 tahun silam. Kebun itu dulunya menjadi sumber penghidupan keluarga mereka. Namun sejak kematian sang istri, Pak Karim jarang mengurusnya. Tanaman pisang tumbuh liar. Batangnya menjulang dan daunnya menutupi sebagian besar jalan setapak yang melintasinya. Warga desa menyebut kebun itu angker. Sudah beberapa kali terdengar cerita tentang suara-suara aneh dari dalam kebun. Suara kain diseret, suara tertawa pelan di malam hari. Bahkan kadang suara seseorang memanggil dengan suara lirih. Namun, tak ada yang berani memastikannya. Kebanyakan memilih untuk memutar jalan bila harus melewati kebun itu malam-malam. Suatu malam, Raka, seorang pemuda yang baru kembali dari perantauan, memutuskan untuk menempati rumah warisan orang tuanya yang berada tak jauh dari kebun pisang. Ia mendengar desas-desus tentang kebun itu, namun menganggapnya hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Raka adalah pribadi yang rasional. Ia terbiasa hidup di kota, di mana mitos dan cerita rakyat dianggap sebagai hiburan semata. Maka malam itu, dengan santai ia berjalan menuju warung Mak Sarti yang terletak sekitar 200 meter melewati kebun. Angin malam berhembus lembut, membawa bau tanah lembab dan wangi daun pisang yang membusuk. Langit mendung. Bulan tertutup awan tebal, menciptakan suasana yang muram. Saat melintasi kebun itu, langkah Raka melambat. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih dingin, dan sunyi yang tiba-tiba menyelimuti sekelilingnya terasa mencekam. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin, hanya suara detak jantungnya yang terasa berdentum di telinga. Ia mencoba mengabaikannya dan terus berjalan. Namun, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu berdiri di antara batang pisang. Sosok putih, tinggi, diam mematung. Sekilas, Raka mengira itu hanya kantong plastik besar yang tersangkut di batang. Tapi ketika ia menoleh sepenuhnya, sosok itu masih berdiri di tempat yang sama. Putih, seperti dibungkus kain kafan, dan tampak menatap langsung ke arahnya meski tanpa mata yang terlihat. Raka membeku. Tubuhnya terasa berat dan sulit digerakkan. Beberapa detik berlalu, dan tiba-tiba sosok itu bergeser sedikit, seolah melayang ke arahnya. Tanpa suara, Raka tersadar, dan sekuat tenaga ia berlari meninggalkan tempat itu. Napasnya memburu dan kakinya nyaris tersandung akar-akar pohon pisang yang menjulur ke jalan. Keesokan paginya, ia menceritakan kejadian itu kepada Pak Darto, ketua RT setempat. Pak Darto hanya mengangguk pelan. Ekspresinya muram.
Ia berkata bahwa Raka bukan orang pertama yang melihat sosok itu. Sudah ada beberapa warga lain yang mengaku melihat pocong di kebun pisang itu, terutama pada malam Jumat. Namun, tidak ada yang berani mencari tahu lebih jauh. Pak Darto kemudian bercerita tentang masa lalu kebun itu. Dulu, ada seorang dukun yang tinggal di desa, bernama Mbah Wiro. Ia terkenal memiliki ilmu hitam dan sering dimintai pertolongan untuk hal-hal yang tidak wajar. Namun, pada suatu malam, warga menemukan mayat seorang gadis muda terkubur dangkal di kebun pisang itu. Diduga kuat Mbah Wiro yang melakukan. Tapi sebelum warga sempat menghakiminya, Mbah Wiro menghilang secara misterius. Beberapa hari kemudian, ditemukan tubuh Mbah Wiro tergantung di salah satu pohon pisang, dengan kain kafan melilit tubuhnya. Anehnya, tidak ada yang menguburkannya. Tubuhnya hilang sebelum pemakaman bisa dilakukan. Sejak saat itu, kebun itu menjadi tempat yang dijanghi orang. Malam berikutnya, Raka mencoba memberanikan diri menelusuri kembali kebun pisang itu. Ia membawa senter dan sebilah pisau kecil, hanya untuk berjaga-jaga. Dengan langkah perlahan, ia menyusuri jalan setapak yang kini terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Angin berdesir, daun pisang bergetar seperti menyampaikan sesuatu. Di tengah jalan, lampu senternya tiba-tiba padam. Raka panik, mencoba menyalakannya kembali, namun gagal. Dalam gelap, ia mendengar suara gemerisik dari balik batang-batang pisang. Diikuti suara seperti kain basah yang diseret. Perlahan, suara itu makin dekat. Seketika, muncul sosok itu lagi. Pocong putih dengan wajah penuh luka, mengambang rendah seolah menggantung di udara. Raka mundur, namun kakinya tersangkut akar, membuatnya jatuh terjerembab. Sosok itu terus mendekat, dan saat hanya berjarak 1 meter darinya, pocong itu menunduk perlahan. Bau anyir menyengat, dan udara seketika menjadi sangat dingin. Lalu semuanya gelap. Tubuh Raka ditemukan pagi harinya oleh Pak Karim yang hendak membakar sampah. Ia tergeletak tak sadarkan diri di pinggir kebun. Dengan mata terbuka lebar dan tubuh gemetar hebat. Tidak ada luka. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Namun sejak saat itu, Raka tak pernah berbicara lagi. Ia hanya duduk menatap kosong ke arah kebun pisang, seolah jiwanya tertinggal di sana. Namun misteri belum berakhir, karena malam berikutnya, pocong itu kembali muncul. Setelah kejadian yang menimpa Raka, suasana di kampung Sumberjati berubah drastis. Warga menjadi lebih waspada dan enggan keluar rumah saat malam mulai turun. Kebun pisang milik Pak Karim kini benar-benar dihindari. Bahkan suara burung malam pun tak lagi terdengar di sekitar tempat itu. Seolah alam pun ikut mengakui kehadiran sesuatu yang tak seharusnya berada di dunia ini. Pak Karim merasa gelisah. Ia tahu
Kebun itu menyimpan rahasia kelam sejak puluhan tahun lalu. Ia pun mulai mengalami hal-hal ganjil di rumahnya. Pintu yang terbuka sendiri, suara langkah kaki di beranda, dan suara rintihan dari arah dapur yang kosong. Setiap malam, udara di dalam rumahnya menjadi lebih dingin. Dan aroma tanah basah bercampur bau anyir darah seringkali muncul tanpa sebab. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Pak Karim memutuskan untuk menyalakan kembali lampu minyak tua di belakang rumah. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sejak kematian istrinya. Ia duduk di beranda sambil membawa Al-Quran kecil yang biasa dibaca almarhumah. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari balik kegelapan kebun pisang, terdengar suara gemerisik yang pelan. Diiringi bau menyengat yang menusuk hidung. Pak Karim berdiri. Tubuhnya bergetar. Namun ia berusaha tetap tenang. Di kejauhan, terlihat bayangan putih melayang pelan di antara batang pisang yang tinggi. Sosok itu muncul perlahan. Semakin jelas seiring langkahnya mendekat. Pocong itu tampak lebih menyeramkan dari cerita-cerita warga. Matanya kosong, hitam, dan dari sela kain kafannya, darah kering tampak membasahi bagian wajah hingga dada. Pak Karim berdoa dalam hati. Tapi entah mengapa, semakin keras ia membaca doa, semakin dekat sosok itu. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, pocong itu berhenti. Lalu perlahan menengokkan kepala. Menatap Pak Karim dengan sorot yang dalam dan menusuk. Tiba-tiba, semua lampu padam. Rumah dan kebun tertelan dalam gelap total. Pak Karim pingsan di tempat. Keesokan paginya, warga menemukan Pak Karim terbaring di beranda rumahnya. Wajahnya pucat dan tubuhnya membeku kaku. Ia masih hidup, tapi tubuhnya sangat lemah. Saat siuman, ia tidak bicara. Hanya menunjuk ke arah kebun sambil menitikkan air mata. Kabar tentang kejadian-kejadian aneh itu menyebar hingga ke desa sebelah. Seorang ustadz bernama Ustadz Fadli datang ke kampung itu karena mendengar cerita dari salah satu kerabatnya yang tinggal di sana. Ia dikenal sebagai orang yang mampu mengatasi gangguan gaib. Setelah berbicara dengan Pak Darto dan beberapa warga, Ustadz Fadli memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan di kebun pisang. Malam itu, Ustadz Fadli ditemani oleh 2 orang warga, membawa obor dan perlengkapan doa. Mereka memasuki kebun dengan langkah mantap. Di tengah kebun, di dekat pohon pisang terbesar, Ustadz Fadli berhenti. Ia mengaku merasakan energi sangat kuat di tempat itu. Seolah ada roh yang terperangkap dan tidak bisa pergi. Saat ia mulai membaca doa-doa pengusir jin, angin kencang tiba-tiba bertiup. Daun-daun pisang bergoyang liar. Dan suara rintihan terdengar seperti berasal dari dalam tanah. Lalu tanah di bawah pohon pisang itu bergetar. Tiba-tiba muncul aroma busuk yang luar biasa menyengat. Dan dari balik pohon, pocong itu kembali muncul. Kali ini,
Ia melayang dengan gerakan cepat, mengitari mereka bertiga. Obor yang mereka bawa padam seketika, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Salah satu warga yang ikut menemani menjerit dan jatuh pingsan. Ustadz Fadli tetap melanjutkan doa. Suaranya makin lantang. Pocong itu melayang tepat di depan wajahnya, lalu berhenti, seolah menantang. Dalam sekejap, muncul bayangan lain. Sesosok gadis muda dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Ia berdiri di samping pocong itu, menunjuk ke arah tanah dekat pohon. Ustadz Fadli tersadar. Ia meminta warga menggali tanah tempat gadis itu menunjuk. Esok harinya, mereka kembali ke lokasi di siang bolong, membawa cangkul dan alat gali. Setelah beberapa saat menggali, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Sebuah tulang belulang manusia lengkap dengan kain pembungkus yang sudah usang. Dan di dekatnya, sebuah jimat hitam yang tertanam dalam tanah. Polisi desa dipanggil. Dan setelah pemeriksaan singkat, dipastikan tulang itu adalah sisa tubuh yang tidak pernah dimakamkan secara layak. Diduga kuat, itu adalah jasad Mbah Wiro, dukun yang dulu menghilang secara misterius. Sementara jimat yang ditemukan mengisyaratkan adanya ikatan antara jasad itu dengan roh gadis yang dikorbankan. Jimat itu dihancurkan dan tulang belulang dikuburkan secara layak di pemakaman umum dengan prosesi agama yang lengkap. Sejak saat itu, kebun pisang menjadi tenang kembali. Tak ada lagi suara-suara aneh. Tak ada lagi sosok putih yang menampakkan diri. Angin pun kembali bertiup lembut. Dan daun-daun pisang bergoyang seperti biasa. Namun, satu hal masih menjadi misteri. Raka tidak pernah sembuh. Meski jasad yang dikubur sudah diberi haknya, dan roh korban sudah dilepaskan, jiwa Raka seakan tertinggal di kebun itu. Setiap malam Jumat Kliwon, ia masih duduk di depan jendela rumahnya, menatap ke arah kebun pisang dengan mata kosong, seolah menunggu, atau mungkin menjaga, karena siapa tahu, tidak semua yang tertanam telah ditemukan, dan siapa tahu, bukan hanya satu yang pernah dikorbankan.